sambil nunggu yang bertanya, mungkin tadi menarik ya tadi dari Bu Irma dan Yai Fakih, bahwa Yai Fakih katanya kalau kita senyum siapa tahu nanti dibikinkan teh seperti itu ya. Tapi Bu Irma menambahkan bahwa kita harus memiliki bahan bakar. Bahan bakar ini mungkin berlaku misalnya kalau masih pengantin baru, tapi kalau yang udah puluhan tahun itu kayaknya jangankan disenyumin ya, kalau udah suami nyari kos kaki nggak ketemu-temu aja, kita udah bawaannya moodnya langsung turun gitu. Yang salah nyimpen piring atau berantakin tempat tidur, jadinya yang tadinya punya hasrat udah nggak mood lagi. Apa itu jadi salah satu dalam rumah tangga yang bikin berkurangnya hubungan seks ya. Sehingga kemarin gencar itu ada artis yang inisial apa tuh RD itu, misalnya kalau hubungan sama orang lain bisa dalam satu waktu itu bisa 5 kali 4 kali, itu nggak kebayang kalau sama istri hanya kesenggol dikit aja udah moodnya hilang. Itu mungkin sambil nunggu pertanyaan, silakan. Terima kasih. Soal kebutuhan bahan bakar itu justru ya semakin usia tambah kita semakin perlu merawat, semakin perlu mewujudkan, semakin perlu mencari. Karena seperti kata Mbak Irma, kalau nggak ada dinamika, nggak ada nggak ada inisiatif itu bisa bosen justru perlunya kalau sudah semakin banyak. Kalau yang awal-awal itu masih kenceng, itu nggak perlu banyak diisi. Tapi caranya bagaimana nanti Mbak Irma yang paham secara psikologi. Jadi bahan bakarnya stoknya mesti banyak ya, apakah Dex apa Pertalite. Oke, baik. Tadi bahwa bahan bakar, betul yang tadi disampaikan Kang Fakih gitu kan, kita justru harus punya banyak stok nih terkait dengan bahan bakar kita gitu kan. Seperti misalnya pedagang baju gitu kan, sekarang trennya polkadot, besok kembang-kembang gitu kan, besoknya lagi garis-garis. Jadi kan emang dagangan kita, ngomongnya dagangan ya, dagangan kita itu jadi harus juga mengikuti perubahan zaman, perubahan kebutuhan, bahwa nggak bisa sama terus, karena tadi kita maupun pasangan sama-sama tumbuh, sama-sama berkembang ya, berkembang pemikirannya, berkembang kebutuhannya, juga kadang-kadang berkembang badannya gitu. Kenapa sih berkembang badannya gitu ya? Nggak juga gitu, yang tadinya bisa dengan gaya A, gaya B, gaya C gitu. Aduh, karena sekarang punya problem sama lutut ya, gaya C nggak bisa lagi nih kita lakukan itu kan contohnya gitu. Oh jadi vulgar nih, saya dijapri nih sama ini teman sebelah. Ini kajian apa ya? Nah, kalau tadi hal yang tadinya mungkin kok jadi manis-manis aja dalam perkawinan, itu ada yang namanya tahapan perkawinan. Bahkan kalau di dalam Bina KUA dan Keluarga Sakinah di Kemenak itu ada yang namanya berkah belajar rahasia nikah. Ini sebenarnya diperuntukkan pasangan yang menikahnya usia perkawinannya 5 tahun ke bawah. Kenapa sih gitu ya? Baru menikah 5 tahun gitu ya, udah perlu dikasih suplemen. Justru itu usia rentan dalam tahapan pernikahan. Tahap pertama barangkali ya masih manisnya doang nih. Kita otomatis menyediakan, melayani untuk pasangan kita. Pasangan kita pun juga yang semangat banget nih mau pulang gitu kan. Tahun kedua, ketiga nih mulai barangkali ada anak, ada kebutuhannya juga mulai bertambah gitu. Yang tadinya mungkin tempat tinggal istilahnya makan pun sepiring berdua, udah nggak cukup nih sepiring berdua lagi. Kita udah pengennya piringnya sendiri-sendiri. Dan lain-lain, itu juga bisa menjadi sumber konflik, menjadi tantangan kita untuk gimana sih biar selamat. Kemudian lebih jauh lagi, mulai barangkali kalau kita bayangkan orang tuh menikah 5 tahun, itu jadi ada yang dapat promosi nih dari pekerjaannya, kita kayaknya pindah aja deh, jangan tinggal di sini, saya mau sekolah lagi dan seterusnya. Ini makanya kenapa kok jadi rentan gitu ya. Bahkan sampai ada yang judulnya
sesi belajar rahasia nikah untuk pasangan muda, karena memang ternyata bahkan tingkat perpisahan itu tinggi di usia itu. Jadi apakah yang masih muda-muda, usia perkawinannya masih singkat ini kemudian pasti adem ayem ya? Belum tentu gitu. Apakah yang 20 tahun menikah itu selalu hambar? Ya belum tentu. Karena stok kita, bahan bakar, kita paham nih kebutuhan kita, kebutuhan orang lain. Dalam perkawinan itu memang relasinya kan harus yang matang gitu kan. Kita tenggang rasa, sekaligus kita juga berani menyampaikan keinginan kita, kebutuhan kita. Bukan tabu gitu, bahkan termasuk urusan yang paling sensitif ini. Karena kalau nggak disampaikan, ya kalau misalnya berkata luka kalau didemin terus gitu, dan udah gitu kesenggol-senggol pula, luka ini kan akan menjadi semakin lebar, semakin bahkan kemudian bernanah gitu kan, bukannya sembuh. Nah kita nggak mau dalam urusan cinta begitu. Obatin bersama kalau emang sakit. Baik, ada pertanyaan buat Yai Fakih dari Mbak Triana Diah yang mengatakan bagaimana itu konteks bahwa melakukan hubungan intim bersama suami sama pahalanya sedang membunuh 100 Yahudi. Yai Fakih, apakah hadisnya sahih atau bagaimana? Terima kasih. Ya itu saya kira nggak ada dasarnya sama sekali ya, dan seperti yang saya bilang, yang ada itu soal ibadah tadi, soal sedekah tadi, soal itu baik, dan soal itu bagian dari apa yang dianggap positif oleh Islam. Tapi kalau sampai dibilang seperti membunuh, ya enggak lah itu. Apalagi kalau membunuhnya orang tidak berdosa, salah ya, walaupun agama non Muslim atau agama lain itu berdosa. Jadi saya kira kita tidak perlu meneruskan riwayat-riwayat seperti itu nggak jelas bagaimana. Dan itu tidak layak juga untuk disampaikan. Masa lagi hubungan intim kok mikirnya membunuh orang gitu loh. Itu kan tidak nyaman sama sekali ya, justru tidak membangkitkan ya. Jadi saya tidak tahu di mana dasarnya itu, tapi saya juga mendengar, dan kalau dicari juga itu susah kalau dasar-dasar yang benarnya. Yang ada seperti yang saya bilang tadi, cuma hadis-hadis tadi yang ada, hadis kalau yang sahih, yang ada dasarnya, yang ada kitab rujukan otoritatifnya ya. Kalau soal cerita, dongeng, anekdot atau apa, ya saya dengar juga cerita, bahkan humor-humor pasangan yang tidak mengerti hubungan, terus begitu-gitu diantaranya tuh. Mungkin juga itu muncul pada saat peperangan di mana orang tidak bisa ikut perang. Mungkin ya, saya nggak tahu. Lalu dibilang ya nggak usah perang jauh-jauh, udah perang di ini aja, di ranjang aja. Mungkin begitu. Tapi ya tidak ada kalau dasar setahu saya tidak ada dasar yang otoritatif, Quran apalagi, hadis juga tidak ada, dicari-cari itu nggak ada. Jadi sekarang itu sebaiknya sekarang tidak perlu, karena kita tidak ingin menciptakan situasi perang. Kita justru sebaliknya ingin menciptakan suasana damai, suasana baik, kerjasama, kesalingan, mubadalah dengan segenap orang, siapapun mereka, apapun, dan itu lebih penting, lebih memberdayakan, karena Islam hadir untuk kehidupan. Idza da'akum lima yuhyikum. Jadi Allah, Nabi Muhammad itu justru hadir untuk meningkatkan kehidupan, meningkatkan kerjasama, gitu, memungkinkan orang bisa membangun peradaban, bukan membunuh, menghancurkan. Gitu. Jadi karena itu yang harus dipikirkan adalah mencari titik temu, kalimatun sawa, mencari kerjasama, ta'awanu, gitu loh. Berbuat adil, itu kan semua ayatnya semua saya kira ada. Jadi, tapi peperangan apakah itu bisa dihapuskan? Tentu sepertinya tidak, cuma tetap harus tiap paling akhir, jangan diomongin terus, tiap paling akhir sekali sebagai pertahanan diri ketika sudah tidak mungkin lagi kita diserang dan lain sebagainya. Begitu, jadi karena itu nggak bisa diungkapkan terus-menerus, dijadikan bercandaan, apalagi pada saat orang lagi mencari relasi yang nikmat, relasi yang bahagia, relasi yang menyenangkan, kok mikirnya membunuh gitu loh. Itu kan sama sekali tidak relate kalau menurut saya ya, tidak relate sama sekali. Itu menunjukkan bagaimana ideologi pembunuhannya sangat tinggi, bahkan dalam relasi seksual berpikirnya membunuh. Jadi karena itu sebaiknya tidak diteruskan, tidak dibicarakan, dan tidak perlu bercanda dengan cara seperti itu.